Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah sekolah minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah sekolah minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Halo anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat pagi buat kita semua. Salam sehat buat anak-anakku yang ada di rumah bersama dengan orang tua dan seluruh keluarga. Ibu guru berharap anak-anak yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat ya, bersama dengan keluarga. Seperti yang ibu guru rasakan pada saat ini. Ibu guru dan Bapak Luki ada dalam keadaan sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kita semua. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah bersedih. Walaupun sekarang adalah kondisi pandemi, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa berdoa, semua karena kebaikan Tuhan. Jangan bersedih karena kita tidak bisa pergi sekolah minggu. Jangan bersedih karena kita tidak bisa pergi gereja. Jangan bersedih karena kita ibadahnya di rumah. Tetapi selalu percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus akan selalu menolong dan beserta dengan kita. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, Ibu Guru rindu sekali. Ya, rindu untuk memuji Tuhan bersama dengan anak-anakku. Oleh sebab itu anak-anak yang kekasih, mari silakan berdiri. Ya, anak-anak yang di rumah silakan berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan pada saat ini. Ayo, jangan malas-malas. Ayo, silakan berdiri. Kita memuji Tuhan sama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan masih berdiri. Mari kita satukan hati. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Oke, silakan duduk anak-anakku yang ada di rumah. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah ada dari anak-anak yang membantu temannya? Nah, misalnya kita lagi main-main di rumah, tiba-tiba ada temannya yang terjatuh. Nah, apa yang anak-anak sekolah minggu lakukan? Apakah anak-anak ketawa lihat temannya yang jatuh? Atau anak-anak diam saja? Atau anak-anak berlari dan menolong temannya yang jatuh, diangkat sampai dia berdiri? Nah, menolong teman adalah perbuatan yang sangat baik dan disenangi oleh Tuhan Yesus. Nah, begitu juga kalau kita lagi di rumah. Di rumah banyak
banyak mainan yang terhambur. Mama belum sempat rapikan karena mama lagi sibuk memasak. Anak-anak yang baik pasti akan menolong mamanya. Apa yang dilakukan anak-anak? Anak-anak pasti pungut mainannya, rapikan mainannya. Nah, kalau sudah rapi, pasti mamanya senang. Terlebih lagi Tuhan Yesus, Dia senang melihat anak-anak yang mau menolong orang tua. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga senang sekali kalau kita membantu sesama kita. Karena Tuhan Yesus lebih dulu sudah membantu kita. Karena Tuhan Yesus lebih dulu sudah menolong kita. Jadi kita anak-anak sekolah minggu harus setia dan taat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Anak-anak yang kekasih, ada firman Tuhan yang disiapkan. Ibu guru akan bacakan ya. Anak-anakku yang punya Alkitab, mari membuka Mazmur pasal 71 ayat yang ke-12. Ibu guru ulang, kita akan baca Mazmur pasal 71 ayat 12. Anak-anakku perhatikan, ibu guru bacakan. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Demikian firman Tuhan. Mari anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita berdiri lagi. Kita mau memuji Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Silakan. Oke, anak-anak yang kekasih silakan duduk kembali. Mari siapkan lagi Alkitabnya. Kita akan sama-sama mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Namun sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, cerita Alkitab ini, kita mau satu dalam doa. Mari Ibu Guru pimpin doa, kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami siap untuk membaca firman-Mu. Alkitab itu benar, tolong kami mendengar. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, sebelum kita dengar ceritanya, kita nyanyi dulu sama-sama. Alkitab, Alkitab. Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini atau pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari siapkan hatinya, siapkan pikirannya, duduk yang tenang. Tidak cerita lagi kalau ada temannya di samping kiri kanan. Nah, Ibu Guru mau ingatkan dulu sebelum kita cerita, sebelum dengarkan cerita, Ibu Guru mau mengingatkan biasanya kalau kita melihat teman atau mungkin kalian melihat di TV ataupun di mana-mana saja, kalau ada orang yang kesusahan, biasanya kita harus menolong. Kalau ada teman yang terjatuh, kita harus tolong dia untuk bangkit kembali. Atau kalau ada temannya yang sakit, kita harus pergi membesuk ataupun keluarga kita. Pagi hari ini,
Kita akan mendengarkan cerita Alkitab atau kita akan belajar bagaimana kita harus menolong sesama. Nah, Ibu Guru mau bercerita bahwa suatu kali ada ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Dia bertanya, bagaimana caranya untuk masuk ke dalam surga? Lalu Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah kepadanya. Kisah ini bermula tentang seorang yang dari kota Yerusalem hendak pergi ke kota Yeriko. Nah, dari Yerusalem sampai ke Yeriko, dia melalui perjalanan yang panjang sekali. Dia melewati padang gurun, dia melewati pegunungan, dia melewati jalanan yang penuh dengan gua. Tapi selain itu, jalanan yang dia lewati adalah jalanan yang sepi. Jarang sekali orang yang akan lewat. Nah, di tengah perjalanan, orang ini bertemu dengan sekelompok perampok atau pencuri. Kemudian orang ini dipukuli sampai ia jatuh, lalu barang-barangnya diambil semua. Karena akibat dipukuli itu, orang itu sampai tidak bisa jalan, sampai tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun. Akhirnya dia tergeletak di jalanan. Kemudian lewatlah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini hanya lewat saja. Dia melihat orang itu, tetapi dia tidak menolong. Kemudian tidak lama lewat lagi seorang suku Lewi. Nah, suku Lewi ini biasanya bertugas untuk membantu ahli Taurat atau imam besar. Kemudian orang Lewi ini hanya lewat saja. Dia melihat orang itu, tetapi tidak melakukan apa-apa. Dan masih banyak lagi orang yang lewat waktu itu. Kemudian lewatlah seorang Samaria atau orang Samaria. Orang Samaria ini tidak percaya sama Tuhan. Waktu melihat orang itu tergeletak di jalan, apa yang dia lakukan? Dia turun dari keledainya, dia menolong orang itu. Dia membangunkannya, membalut luka-lukanya, meminyaki luka-lukanya, supaya bisa sedikit pulih. Kemudian orang ini, orang Samaria tadi ini, membawa orang yang terluka ini ke sebuah rumah penginapan. Di rumah penginapan itu, dia merawat orang tersebut, dan keesokan paginya, dia menitipkan sejumlah uang kepada pemilik penginapan. Dia minta tolong kepada orang itu supaya mau merawat orang yang terluka tadi sampai dia sembuh. Anak-anak Tuhan, kita yang adalah anak-anak Tuhan yang percaya seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Kita sebaiknya menolong orang yang kesusahan, menolong sesama kita. Dan siapakah sesama kita itu? Sesama kita adalah sesama manusia tanpa melihat agama, tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat sukunya apa, dia daerah mana. Dan itu adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus lalu bertanya kepada ahli Taurat tadi, dari sekian banyak orang yang tadi saya ceritakan, siapakah sesama kita manusia? Lalu ahli Taurat itu berkata, sesama kita manusia adalah orang Samaria tadi. Tuhan Yesus berkata, betul, maka lakukanlah seperti yang orang Samaria tadi lakukan. Amin firman Tuhan. Kita membuka Alkitab. Mari buka Alkitabnya dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke-10. Ibu guru akan bacakan sambil anak-anakku yang sudah tahu membaca, ya sama-sama baca di rumah ya, dari rumah. Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37. Firman Tuhan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Ya, pagi ini Ibu mau memberikan sedikit gerakan untuk kita hafal bersama. Kata-katanya itu, kasihilah sesamamu manusia. Oke, gerakannya itu, kasihilah sesamamu manusia. Kalau gerakannya seperti ini berarti saling berpegangan tangan kalau sama temannya atau adiknya atau kakaknya di rumah ya. Oke, kita ulang sama-sama. Kasihilah sesamamu manusia. Oke, satu kali lagi. Kasihilah sesamamu manusia. Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita sudah belajar sama-sama. Mari memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Rukun Cinta. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Namun sebelum itu, Ibu Guru akan membacakan ayat Alkitab dari Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat B. Firman Tuhan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Amin. Mari anak-anak yang kasih dalam Tuhan, kita memberikan persembahan sambil kita memuji Tuhan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita ulang satu kali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan Bapa kami. Mari anak-anak Tuhan kita duduk tenang, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah belajar Alkitab tentang menolong sesama kami manusia. Dan sesama kami adalah tidak melihat agama, suku, warna kulit, atau apapun itu Tuhan. Ketika kami melihat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang terluka ataupun sedang sakit, kami sebaiknya atau harus menolong mereka. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami ataupun kami yang sedang berulang tahun minggu ini. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan Yesus boleh berikan. Tuhan Yesus kiranya tetap menolong kami, menjaga teman-teman kami saat bermain, belajar, atau apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi kami memberikan dengan sukacita dan tulus hati. Kiranya Tuhan Yesus mau menerima persembahan kami, supaya bisa dipakai dengan baik untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari anak-anakku sekalian kita berdiri, kita akan memuji Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kalau ada mamanya atau saudaranya atau bapaknya, mari tunjuk mereka. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke? Ayo kita nyanyi sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Anak-anakku masih tetap berdiri. Ibu guru bacakan Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37. Firman Tuhan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Anak-anak yang kekasih, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah anak-anak, demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan sampai jumpa untuk minggu depan. Salam sehat buat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Oke? Dadah.